Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah Aduh, sehat. sehat, nah, yang penting sehat. Ya, Kemarin sempat ikut ya, ya. Hiperbarik dengan Pak Fikri, nggak jadi Bang Dullah? Belum? Waktu di rumah sakit yang lalu saya Pernah ya di rumah ikut? sakit. Hah? Oh, Masya Allah, Eh, Hiperbarik. tap- Ya? eh, Hmm. tapi yang kemarin pergi ke rumah sakit Ya? cuma Oh ya, oh beliau. beliau ya Hiperbarik, ya Masya Allah. Bang Dullah, nampaknya lagi masalah piti uang buat para penegak hukum menjadi sebuah sorotan karena lagi ramai ini meminta tambahan anggaran di kejaksaan sekian triliun, di Mahkamah Agung, di kepolisian, luar biasa, tapi hutang terus bergulir. Ini menjadi sebuah fenomena. Belum lagi kan kemarin para jaksa itu sampai tepuk tangan karena mau ada kenaikan gaji katanya. Apakah ini akan menyebabkan korelasi dengan keadilan? Nah, ini juga ingin menjadi sorotan Bang Dullah yang sudah pontang-panting mengawali masalah keadilan di Republik ini. Negeri yang luar biasa, jangankan jauh-jauh, Depok aja mau bikin masjid di Jalan Margonda itu pusing ya. Nampaknya provinsi nggak setuju itu ada pembatalan masjid yang harusnya strategis. Saya ngebayangin tuh kalau dari Bunci terus orang kalau naik motor apa kan Jumat pas maghrib apa istirahat sebentar, ada masjid-masjid yang di pinggir jalan raya. Tapi Margonda ini menjadi sebuah fenomena bagi Pemda setempat. Itu yang kedua Bang Dullah. Dan juga yang ketiga tadi itu baru saya bacakan berita Bang Dullah tentang tentang apa ya tuh kok ini hilang jadi tentang pemakzulan seorang wakil presiden. Nampaknya Ibu Puan ini bilang belum baca suratnya. Ini kan lucu-lucuan di Republik macam gini. Dan penugasan di Papua ini menjadi sebuah fenomena hang heng hong di antara para menteri pun. Kantornya di sana, di sini, wah ditaruh Papua, wah masalahnya sabrek-abrek itu Bang. Apa yang Bang Dullah komentarin? 3 masalah atau ada yang akan Bang Dullah sampaikan kepada para pendengar Radio Silaturahim di Jumat Berkah ini? Silakan Bang Dullah. Baik, terima kasih Mas Ihsan, para pendengar Radio Rasil, insya Allah dirahmati pada Jumat pagi ini. Yang pertama soal remunerasi atau soal anggaran dari satu kementerian. Kita tahu bahwa sistem keuangan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, biasa setiap institusi, setiap kementerian itu mengajukan anggarannya, kemudian Bappenas dengan Kementerian Keuangan menggodoknya, baru dibawa ke DPR, baru kemudian disahkan. Jadi oleh karena itu maka adalah sangat berbahaya kalau seorang presiden mengatakan bahwa naikkan ini, padahal yang punya kewenangan itu adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR. Artinya kalau misalnya presiden ngomong begitu, seharusnya sebelum penyusunan APBN oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan DPR. Tapi persoalan yang penting bagi saya itu adalah bahwa jumlah yang besar nominal gaji tidak menjamin terjadinya tidak ada korupsi dan seterusnya, tidak ada jaminan seperti itu. Sering saya katakan di mana-mana Mas Ihsan bahwa KPK menangkap ketua MK 10 tahun yang lalu, waktu itu gajinya 100 juta satu bulan, dan sekarang mungkin sudah 150 juta. Waktu itu 10 tahun lalu 100 juta dan tetap korupsi seperti itu. Oleh karena itu maka bagaimanapun besarnya nominal gaji, tapi kalau sistem pengelolaan kementerian itu tidak betul, tetap saja terjadi korupsi. Karena itu maka dalam manajemen SDM itu dikenal dengan beberapa pilar. Pertama, perencanaan SDM. Jadi harus ada suatu perencanaan dari satu kementerian, suatu lembaga negara untuk tahun 2030 misalnya, jaksa sekian ribu orang, polisi sekian ratus ribu orang, hakim sekian ribu orang, panitia sekian ribu orang. Jadi itu direncanakan sehingga kemudian pilar kedua setelah perencanaan itu kemudian rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dan seleksi ini yang menjadi persoalan serius di Indonesia.
Pekan lalu saya dari Bima di NTB, kemudian saya ngobrol dengan supir yang antar saya ke bandara. Dia bilang bahwa anaknya itu sekitar 5 tahun lalu masuk tentara, itu kemudian daftarnya di Papua. Saya bilang, kenapa di Papua? Di sana lebih murah daripada kalau di NTB. Loh, kenapa murah? Karena diminta 120 juta. Untuk masuk jadi tentara 120 juta seperti itu. Lantas kemudian, lu siapa yang minta? Ya orang-orang di dalam seperti itu. Sehingga dari mana dapat uang? Ya pinjam-pinjam tetangga-tetangga, kemudian dapat kredit dari bank 200 juta sehingga kemudian diganti uang tetangga-tetangga itu. Maka kemudian setiap bulan bayar sekian juta nyicil kepada bank. Begitu juga untuk masuk polisi. Kalau polisi itu saya sudah tahu karena saya sudah sering katakan, 2 adik ipar kandung saya polisi, jadi saya tahu lah bagaimana proses itu. Begitu juga dengan ASN yang lain seperti itu. Jadi berarti ketika seleksi, rekrutmen dan seleksi itu, di situ persoalannya. Apakah pakai uang atau tidak? Kalau pakai uang, maka kemudian ketika jadi pegawai dia harus kembalikan utang atau uang yang dia keluarkan seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kalau misalnya rekrutmen dan seleksi sistem diterapkan sistemnya di KPK sebelum Jokowi, saya selalu ilustrasi Mas Ihsan, tahun 2007 KPK perlu 100 pegawai baru, yang mendaftar itu 27.000 orang. 27.000 orang itu yang dilolos cuma 45 orang seperti itu. Nah, karena sistemnya online, kemudian tidak bertemu dan itu, ketemu dengan KPK itu pada tahap terakhir, yaitu untuk mencocokkan seseorang itu punya kapasitas untuk bidang apa dan seterusnya, dan kemudian tes kesehatan terakhir seperti itu. Nah, 45 jaksa dikirim oleh Kejaksaan Agung 2004, KPK minta. Dites di KPK cuma 4 orang yang lulus, Mas Ihsan. 4 orang dari 45 seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau sistem rekrutmen dan seleksi dilakukan seperti KPK sebelum Jokowi, maka tidak akan terjadi seperti yang sekarang diminta oleh hakim, diminta oleh jaksa, diminta penasihat. Baru kemudian ada diklat di dalamnya. Diklat itu bukan untuk hanya sekedar memahami tupoksi, tapi tentang soal bagaimana komitmen, integritas seseorang pegawai dan seterusnya sampai ada 8 pilar sampai audit SDM seperti itu. Nah, kalau itu berlangsung, maka kemudian tidak akan terjadi kasus-kasus seperti ketua DPR, ketua MK, kemudian bla 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 yang lain-lain seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan kepada Prabowo kalau mau naikkan gaji, tapi harus sistemnya di sistemnya, sehingga kemudian orang itu betul kerja di situ bukan karena gajinya, tapi karena komitmen. Ketika saya pernah pansel pimpinan KPK sekian tahun yang lalu, saya katakan orang yang mau jadi pimpinan KPK itu dia sudah selesai urusan pribadinya. Dia hanya datang ke sini mau berjihad mati untuk memberantas korupsi. Jadi dia mungkin sudah punya rumah, sudah punya anak-anak, sudah selesai sekolah, dia punya kendaraan sederhana sehingga datang KPK itu hanya berjuang saja menegakkan keadilan, kebenaran, memberantas korupsi, dan dia siap syahid untuk itu. Karena itu maka ada buku saya dulu itu jihad memberantas korupsi seperti itu. Nah, itulah problem soal hakim, babu jaksa atau aset secara keseluruhan soal gaji itu. Jadi kesimpulannya adalah bisa naikkan gaji, tapi bukan nominal yang menentukan, tapi sistem dan rekrutmen daripada pegawai-pegawai itu, khususnya hakim. Itu yang pertama. Boleh saya selak sedikit, Bang, tentang karakter orang. Jadi gini, Bang Dullah, saya teman nih punya pengalaman, saya bingung Pak Ihsan, ini orang alim ya, dia bahkan ketua DKM di kejaksaan itu misalnya, apa gimana gitu, dan juga baca Qurannya bagus, akhlaknya bagus, tapi dia terpaksa mengikuti sistem dalam sebuah orkestra yang tidak bisa dihindari. Apa benar Bang Dullah itu kejadian di negeri ini sudah sedemikian rupa sehingga semuanya macam supermarket, ada hukum yang supermarket, ada jabatan supermarket, ada macam-macam. Bagaimana Bang Dullah melihatnya dan apa yang bisa menyelesaikan gimana? Jadi oleh karena itu maka tadi saya katakan sistem itu kan Mas Ihsan, karena itu sistem.
Ya, sistem itu. Nah, sistem itu yang harus diperbaiki. Saya sudah sering mengemukakan di Radio Rasin atau di beberapa kesempatan. Kata Nabi, orang yang tidak punya unta yang tidak diikat, kalau dicuri tidak dihudut tapi ditajir. Kenapa? Karena pencuri itu tidak berniat mencuri, dari rumah belum sarapan, lihat ada unta leluasa, dia curi seperti itu. Nah, karena itu maka Nabi suruh takjir. Takjir itu adalah putusan hakim. Kenapa? Hakim akan menilai kenapa dia mencuri seperti itu. Tapi kalau dia, misalnya kalau Al-Maidah 38 itu kan laki-laki perempuan mesti mencuri, itu dipotong tangan. Tapi dalam kasus itu Nabi tidak suruh potong tangannya, tidak hudud, tapi tajir putusan hakim. Dari hadis itulah lahir teori seorang profesor di Eropa mengatakan korupsi itu penyebabnya dua, niat dan kesempatan. Nah, jadi niat tadi itu yang tadi saya proses seleksi, kesempatan sistem yang ada itu, Kalau sistem yang ada itu bagus, maka orang jahat bisa berubah seperti itu. Tapi sistemnya jelek, maka dia orang bagus sampai situ bisa bisa jadi rusak. Karena itu sering kita lihat bahwa tikus itu mati di lumbung padi, semut itu mati di gula, dan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka orang yang bisa, saya selalu menggunakan tanda petik itu hanya orang gila, tanda petik, yang mampu melawan sistem yang ada. Misalnya saya 12 tahun jadi pejabat negara, saya minta maaf bagi yang agama Nasrani atau agama yang lain. 12 tahun saya, 4 tahun di KPK, 8 tahun di KPK, tidak pernah saya ucapkan selamat hari Natal kepada atasan yang bukan Islam atau yang orang yang sesama karyawan yang bukan Islam. Tidak. Ya, karena itu bagi saya prinsip seperti itu. Jadi bergantung dari kita mau atau tidak. Memang resikonya adalah kemudian kita bisa terlempar, bisa terkeluar dan seterusnya. Tapi itu adalah resiko kalau kita memilih. Nah, lama-lama kemudian akhirnya orang akan ikut. Misalnya ketika di kantor lama, ruangan saya di lantai 2, di bawah ada masjid. Begitu azan zuhur, terus saya turun keluar. Terus karyawan KPK, Pak Bula sudah turun. Mereka terus ikut turun. Seperti itu. Jadi kita harus jadi teladan kepada mereka seperti itu. Jadi yang kita ikut mereka, tapi kita buat mereka ikut kita seperti itu. Jadi itu yang sering saya katakan bahwa dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bil qalb, seperti itu. Nah, itu Iya, betul. Yang kedua tadi masjid di Jalan Margonda, Pemprov bilang nggak perlu. Ini gimana? Jadi silakan, Bang. Jadi kalau saya dari Jakarta sore hari, kemudian macet apa segala macam, pulang ke rumah, dan kemudian maghrib jalanan, itu di sepanjang jalan itu biasanya ada pompa bensin. Pompa bensin, musolanya bagus, rapi. Kemudian sehingga seperti sampai ke Depok. Tapi begitu masuk Depok, dari ujung Depok itu sampai ujung Depok di sana, sepanjang Margonda itu ada satu masjid di depan terminal. Tapi itu jangankan mobil, motor pun susah masuk. Artinya untuk parkir persis itu di jalan betul tuh. Jadi orang tidak bisa bawa kendaraan, tidak bisa parkir, tidak bisa apa segala macam. Karena itu maka lahir ide wali kota yang lalu itu supaya kemudian di dekat mall besar itu itu di situ ada space yang seperti itu. Tapi kemudian itu ternyata tidak tahu bagaimana tidak terjadi hal seperti itu. Nah, ini barangkali orang menganggap bahwa masjid itu urusan umat Islam, masjid itu urusan sekelompok. Tapi kalau misalnya orang memahami, dia warga negara Indonesia, dia baca Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 mengatakan negara menjamin kebebasan setiap negara beragama dan melaksanakan ajaran agamanya. Jadi kalau seorang presiden, menteri, gubernur, wajib wali kota memahami Pancasila, memahami Undang-Undang 45, maka itu wajib negara. Sehingga kemudian ada dialog antara YK, mantan wakil presiden, dengan beberapa pimpinan agama Nasrani. Mereka mengatakan, kenapa harus ada masjid di kantor dan seterusnya. Lantas kata YK,
Kalau sudah tidak setuju masjid di kantor, ya kalau begitu hari Ahad kerja, hari Jumat libur, supaya kemudian tidak ada seperti itu. Nah, itu kelakarnya YK seperti itu. Terus kemudian berapa banyak masjid di Indonesia dibandingkan dengan perkembangan gereja? Padahal umat Islam 85%. Itu mungkin 10:1 antara masjid dengan gereja. Nah, jadi ini persoalan yang disebabkan karena tidak memahami undang dasar, tidak memahami agama, tidak memahami kepentingan rakyat. Bagaimana agar supaya masjid sarana untuk orang-orang beragama berislam seperti itu bisa melaksanakan ajaran agama yang baik seperti itu. Jadi kalau persoalan anggaran itu kan bisa, selalu saya katakan, bisa dalam bentuk bisa tidak 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Itu kebijakan dalam APBD saja dianggarkan untuk berapa tahun. Sehingga kemudian tidak dianggap mengambil sekian besar anggaran seperti itu. Itu persoalannya, persoal masjid. Jadi saya juga heran kenapa tidak jadi itu masjid dibangun di Jalan Margonda seperti itu. Ya. Terakhir Bang Dullah, masalah ini Gibran, Papua, juga putusan MA dan para jenderal yang nampaknya belum dibaca suratnya sama Ibu Puan ini. Apa yang lucu atau apa yang kan putusan MA sudah dianulir dengan apa tuh ketika ada komite khusus tentang itu. Apakah keputusan itu tetap berlaku walaupun sudah dianggap putusan itu adalah kesalahan? Bagaimana, Bang? Jadi ada persoalan yang menjadi, kita anggap bahwa Jokowi itu bodoh, atau saya paling tidak anggap Jokowi bodoh, padahal sebenarnya tidak. Jokowi itu bukan bodoh, Jokowi itu super lecek. Ketika orang mengatakan bahwa Gibran akan dimakzulkan, Jokowi kemudian merespons, ya ikut saja Undang-Undang Dasar 45, ketentuan Undang-Undang Konstitusi itu satu paket seperti itu kan. Orang mengatakan bahwa Jokowi tidak paham konstitusi. Tidak. Jokowi paham konstitusi, tapi dia sengaja mengatakan itu sebagai sinyal kepada Prabowo. Hai Prabowo, kalau kamu lakukan, maka saya akan bongkar kasus Pilpres 2024. Siapa yang menang sebenarnya? Begitu, itu apa namanya. Sehingga kemudian Prabowo akan berpikir, waduh, ini apa namanya, kalau betul-betul Gibran disingkirkan, saya juga akan dibongkar kemudian seperti itu. Nah, oleh karena itu maka si Puan ke siapa ke apa itu pura-pura, itu seperti ada peribahasa pura-pura tidak tahu apa segala macam seperti itu. Jadi oleh karena itu maka sebenarnya persoalan Gibran itu hanya ditentukan oleh 4 orang, Mas Ihsan, yaitu Megawati, Prabowo, kemudian Surya Paloh, dengan ketua umum, empat ketua umum itu, SBY. Jadi 4 orang ini, 4 orang ini menentukan. Jadi sebenarnya ini persoalan politik saja. Kalau 4 orang setuju, selesai persoalannya. Kenapa? Karena kalau misalnya Puan mengatakan nanti baca terus kemudian akhirnya kemudian kan pleno undang-undang mengatakan itu harus putusan DPR 2/3 suara. Mari kita hitung. Orang PDP itu 120 orang itu 70% itu orang Jokowi. 70% orang Jokowi. Itu sebabnya Mas Ihsan, kenapa Megawati belum melaksanakan Munas Kongres PDIP, karena dia mau tunggu dulu ini Jokowi mau kemana, ke PSI, ke Golkar apa, supaya tidak dia ganggu seperti itu. Tahu dia bisa loncat ke dalam PDIP gitu ya. Itu karena memang targetnya Jokowi dulu kan begitu, mau ambil alih PDIP kan, ketika dia 3 periode tidak dikasih, undurkan 2 tahun juga tidak dikasih, maka dia targetkan si Ganjar itu jadi presiden, nanti Jokowi kendalikan, karena Jokowi nanti jadi presiden, ketua PP, dia kendalikan Ganjar Pranowo seperti itu. Kan skenario pertamanya kan begitu. Tapi tahu-tahu kemudian Megawati jengkel karena diajukan si Gibran itu, maka kemudian Megawati langsung
mengambil alih Ganjar mencalonkan, maka kemudian Jokowi seperti itu. Sehingga dengan begitu maka kondisinya Jokowi kemudian mau mengambil alih PDIP seperti itu. Nah, jadi kita lihat 75% dari PDIP orang Jokowi. Kemudian Golkar 100%. Otomatis 100%. PAN 100%. Tinggal Prabowo dengan Nasdem. Nah, Prabowo kalau melihat bahwa ada sinyal dari Jokowi begitu, tentu saja dia akan berpikir. Terus kemudian Nasdem, apakah 50%, 70%? Tapi tidak akan sampai 2/3 karena konstitusi mengatakan 2/3 suara. 2/3 suara yang mengesahkan bahwa Gibran dimajukan. Sehingga tidak bisa. Tapi kalau 4 orang ini setuju, selesai persoalan. Saya masih ingat Bambang Pacul beberapa tahun lalu di DPR dia mengatakan bahwa kita berdebat di sini, kalau ketua umum tidak setuju, tidak setuju seperti itu. Jadi saya sudah pernah katakan itu waktu ini para purnawirawan ini tahun lalu di Taman Mini, mereka undang saya katakan saya menghitung secara matematik kondisi seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka jadi problem. Nah, Prabowo dalam hal-hal seperti itu bagaimana mencari jalan, ya bagaimana agar supaya dikasih di Papua. Tapi di Papua buat apa seperti itu? Untuk naik gunung, bukit dan seterusnya seperti itu. Nanti menjadi bulan-bulanan. Maka kemudian Menteri Dalam Negeri itu ikut sibuk, katanya tidak, Gibran tidak tinggal lama di sana Nah, ini Menteri Dalam Negeri cawe-cawe lagi dia urusan dia dengan presiden seperti itu, bukan domain dia seperti. Tapi ya itulah kita tahu lah, karena Menteri Dalam Negeri ini kan satu paket dengan Jokowi ketika masih di DKI sampai kemudian jadi Menteri Dalam Negeri periode seperti itu. Jadi oleh karena itu maka problemnya adalah bahwa Prabowo kalau memang berani, yang sering saya katakan, dia menggunakan teori intelijen, teori militer itu to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Kalau dia misalnya berani, nggak apa-apa kalau Jokowi mau sandera dia, tapi dia berani aja. Yang saya katakan dia terbitkan 5 perpu. Perpu pertama itu mengembalikan undang-undang KPK yang lama, Perpu Minerba, Perpu IKN, Perpu Cipta Kerja, Perpu Kesehatan. Maka kemudian akhirnya itu berubah situasi. Kemudian dia bisa ikuti model Presiden Cina yang lama, yang dulu itu mengatakan, saya siapkan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya. Kalau Prabowo lakukan itu, maka kemudian masyarakat akan mendukung dia. Maka Jokowi juga bisa berpikir ulang seperti itu. Dan kita lihat bahwa sekarang ini 9 naga sudah tidak bulat suara. 9 naga sudah tidak bulat suara. Sehingga kemudian kan pengusaha itu kan pengusaha non-muslim atau pengusaha sekular, kan dia melihat peluang, kesempatan untuk dia bisa berkembang terus. Jadi kalau anginnya ke timur, dia akan ikut ke timur. Angin ke barat, ikut ke barat. Nah, seperti itu. Jadi kalau Prabowo memang mampu untuk melakukan itu, maka katakanlah sampai orang menuntut juga Prabowo harus diproses. Tapi nanti masyarakat kemudian akan menuntut. Sehingga kemudian seperti beberapa kasus dulu, katakan Soeharto waktu diadili, kemudian Kejaksaan Agung menghentikan dengan alasan ada kewenangan daripada pihak Kejaksaan Agung seperti itu. Menurut saya persoalan Gibran ini. Jadi saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa caranya untuk menghabisi rezim Jokowi itu bukan dengan soal pembazulan Gibran, tapi dimulai dengan, kalau kita makan bubur panas itu ambil dari pinggir, ya Pak Gibran, Mas Ihsan. Kita makan dari pinggir baru sampai ke tengah. Jadi dimulai dari Bobi Nasution. Nah, alhamdulillah sekarang KPK sudah mulai. Sudah 7 orang, 5 orang ditangkap. Nanti lama-lama kemudian Bobi baru kemudian kebuka Kaisang Gibran, selesai. Dari situ lebih mudah daripada soal
pemakzulan berdasarkan konstitusi. Itu Mas Ihsan menurut saya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan buat negeri kita ini, insya Allah. Bang Dullah, kalimat hikmah untuk hari Jumat ini untuk pendengar. Ini ada 22 negara, Bang Dullah. Dan juga dari Aceh sampai Banyuwangi menunggu sebuah kalimat dari senior citizen, seorang Abdullah Hamawa di tengah krisis bapak bangsa di negeri ini. Silakan Bang Dullah. Ya, saya biasa mengatakan dalam soal hari ini, saya, Mas Ihsan, dan para pendengar, kita berkurang umur 1 tahun. Karena kita masuk Muharram 1447. Jadi kita sudah berkurang 1 tahun, meskipun nominal angka kita bertambah seperti itu. Tapi jatah kita berkurang seperti itu. Nah, karena itu selalu saya kutip ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 20 tentang tahun baru hijrah ini. Oke. Ya. Jadi saya ulangi tadi bahwa soal tahun baru hijrah sekarang kita 1447, berarti kita sudah berkurang 1 tahun umur kita, meskipun nominal bertambah 1 tahun angkanya, tapi jatah kita berkurang 1 tahun. Oleh karena itu maka selalu saya katakan bahwa soal hijrah itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 20. Al-Quran mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaikumul faizun. Orang-orang beriman itu berhijrah di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Allah tingkatkan derajat mereka 1 tingkat dan mereka itu mendapat pertolongan. Jadi hijrah itu berasal dari kata hajara, artinya berpindah atau meninggalkan. Nah, Nabi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah secara fisik selesai setelah Nabi hijrah. Tapi hijrah secara maknawi itu seumur hidup, sepanjang masa. Karena itu maka kita sekarang berhijrah. Yang saya katakan tadi bahwa kalau kita tadinya sholatnya Senin Kamis, maka mulai hari ini kita sholat tidak lagi Senin Kamis, tapi 5 waktu. Kalau kita tadinya sholat waktu-waktu sudah mau habis, kita sholat awal waktu. Kalau tadinya kita sholat sendirian, kita mulai sholat berjamaah di masjid dan seterusnya. Begitu juga kalau kita tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, kita hijrah. Bagaimana dari infak dan sedekah dan seterusnya. Kalau kita tadi misalnya berada dalam organisasi ormas partai yang batil, hijrah kepada organisasi atau partai yang hak. Kalau kita berada di lingkungan yang batil, hijrah kepada dalam lingkungan yang batil. Sampai di tempat di mana kampung, kota, negeri dan seterusnya yang batil, kita segera pindah ke hijrah. Itu makna hakiki daripada hijrah yang kita masuk pada tahun 1947. Marilah Jumat berkah ini kita hijrah dengan melakukan apa yang paling optimal secara pribadi, keluarga, infak, sedekah, dan ibadah-ibadah muamalah yang lain. Begitu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah. Semoga selalu sehat dan Allah berikan keberkahan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.